min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita hormati, kita muliakan segenap panitia dari Masjid Al-Aqsa. Kita doakan semoga selalu berada dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Panjangkan umurnya, sehatkan badannya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Segenap ustadzah, para pimpinan majelis ta'lim, pimpinan pondok pesantren, yang semoga semuanya selalu berada dalam keberkahan, dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad. Alhamdulillah, siang hari ini saya diberi tema oleh panitia untuk membahas masalah yang menjadi cara berkehidupan di zaman sekarang ini ya, yaitu mengenai kebijakan bermedia sosial, kebijakan untuk hidup di dunia maya sebagaimana kita telah hidup di dunia nyata gitu. Teman-teman saya sekalian, sebelumnya biar panitia nggak capek-capek gini-giniin pengumuman terus, saya mengingatkan aja, jangan foto, jangan video. Gitu kan? Sepakat semuanya? Dah, kakak boleh duduk. Iya, cuman pengen belajar jadi perempuan yang tidak melihat dan dilihat laki-laki yang bukan mahram. Dan saya harap semuanya ikut membantu terlaksananya cita-cita saya dengan cara jangan foto, jangan video. Dan saya minta Allah, selain daripada saya minta teman-teman untuk jagain saya juga minta tentu saja kepada Allah, semoga Allah menjaga saya. Karenanya jangan ada yang berani-berani foto diem-diem. Ustadzanya nggak lihat ini, panitia juga nggak lihat ini, tapi Allah lihat, ya. Baik, saudaraku sekalian yang saya muliakan, kebijakan bermedia sosial. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kata Allah, janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Itu terus ingat. Itu terus ingat. Kamu bermedia sosial, hidup di alam maya, kamu hidup di alam nyata, harus terus kamu ingat bahwa hidupmu ini akan ada pertanggungjawabannya. Kita nggak kayak tikus, Bu, mati kemudian dibakar begitu aja. Kamu nggak kayak tikus, Bu, Dek, Nak, yang kamu mau nyuri-nyuri ikan, kamu kirain itu ikan, ternyata kamu masuk dalam perangkap. Ini urusannya kenapa tikus ya? Dan kemudian kamu mati begitu aja. Kamu nggak seperti itu. Kita nggak kayak begitu. Kita
Kalau kita hidup ini akan ada pertanggung jawabannya. Iya. Yang di luar kedengeran suara saya? Apa katanya? Itu bilang enggak. Kok bisa jawab? Kalau nggak dengar kan berarti nggak tahu kalau saya nanya ya. Mungkin maksudnya nggak jelas ya. Jadi dalam kamu berkehidupan nih, baik di dunia nyata ataupun di dunia maya, yang memang sekarang ini menjadi sangat dekat dengan kehidupan kita, kamu harus selalu ingat bahwa semua yang kita lakukan akan ada pertanggung jawabannya. Dengan kamu mikirin itu, insya Allah mudah-mudahan kamu lebih mampu untuk menjadi seseorang yang terjaga, insya Allah. Saya jadi ingat satu kisah. Teman-teman sekalian saya muliakan, ada seorang guru punya kayak semacam sekolahan buat anak-anak muda, anak-anak belia, belasan tahun gitu. Di antara semua anak-anak itu ada satu anak yang sangat beliau sayangi. Sayang banget sama si anak satu ini. Membuat iri teman-temannya yang lain. Kenapa sih guru lebih seneng banget sama dia daripada sama kita? Emang apa hebatnya anak itu? Dia paling pinter juga bukan. Dia paling cakep bukan. Paling baik bukan juga. Paling kaya mungkin, sering nyumbang orang tuanya, enggak juga. Apa sih yang bikin dia begitu istimewa sampai disayang luar biasa oleh guru kita? Satu hari gurunya mau ngasih tahu teman-teman, dengan cara dia habis ngajarin caranya nyembelih ayam. Kemudian hari itu membagi-bagi setiap anak dengan ayam, sekaligus juga dengan pisau pemotongnya. Terus dia bilang, kalian semua kan habis belajar caranya nyembelih ayam. Sekarang saya akan minta kepada kalian untuk mempraktekannya. Silahkan sembelih ayam-ayam ini di tempat yang tidak ada sesiapa pun melihatmu. 1, 2, 3, 1 jam lagi kita kumpul di tempat ini. Anak-anak pun berpencar. Dapat 1 jam, semuanya bawa ayam yang sudah terpotong. Ditanya sama gurunya, kamu motong di mana? Di kamar mandi, guru. Nggak ada siapapun yang lihat, bahkan cicak aja nggak ada. Kalau kamu di belakang pohon, guru udah saya pastikan di atas pohonnya nggak ada burung. Kalau kamu di mana? Di bawah kolong, guru. Semua masing-masing sudah memotong ayam tersebut, kecuali malah justru murid yang sangat gurunya sayangi, malah ayamnya belum terpotong. Gurunya bilang, kalau kamu, kenapa ayammu belum terpotong? Murid-murid udah rame nih, gak nurut disuruh, gak sami'na wa atokna. Gurunya nanya, kenapa nak kamu belum potong ayam kamu tersebut? Dia bilang, karena saya bingung guru, saya nggak nemuin tempat yang nggak ada sesiapa pun bisa lihat. Kenapa gitu? Bukankah dimanapun saya berada, Allah melihat saya? Malaikat Raqib Atid mencatat perbuatan saya.
dan tentu saja melihat saya. Malaikat-malaikat yang ada di sekeliling melihat perbuatan saya. Ketika engkau memberi perintah di tempat yang tidak ada sesiapa pun bisa melihat, saya tidak menemukannya. Gurunya langsung lihat murid-muridnya yang lain. Itulah sebabnya kenapa saya menyayanginya. Dia selalu merasa pandangan Allah selalu tertuju padanya. Kamu ketika ada gadget di tanganmu, kamu ketika terhubung dengan seseorang di dunia maya, apakah kamu juga merasa bahwa Allah sedang menatapmu? Malaikat Raqib Atid bersiap mencatat perbuatan-perbuatanmu. Apakah kamu juga merasa bahwa saat itu setiap yang kamu ketik dengan jari-jarimu juga diketik dengan ketikan yang sama oleh malaikat-malaikat pencatat amal perbuatanmu? Saya rasa kalau saja setiap orang ketika menggunakan dunia mayanya itu dengan pemikiran semuanya akan ada hisabnya, akan ada pertanggungjawabannya, bahkan dia merasa bahwa Allah sungguh-sungguh sedang menatapnya, saya rasa akan sedikit sekali orang-orang yang berani-berani menghujat orang di dunia maya atau melakukan dosa-dosa yang lainnya di sana. Bukan begitu? Adik-adik saudaraku sekalian, ibu-ibu semuanya, ini sekarang nih kejahatan di dunia maya nih, ya Allah, apa sih yang nggak ada? Pacaran di dunia maya, ada apa nggak ada? Banyak banget. Perjudian di dunia maya, ada apa nggak ada? Andai aja perjudian di dunia maya itu nggak bener-bener pakai duit gitu. Tapi kan walaupun dunianya dunia maya, duitnya beneran. Betul? Andai aja gitu. Orang-orang yang berpacaran di dunia maya nggak pakai hati beneran. Nyatanya hatinya mah beneran. Pacarannya di dunia maya, akan tetapi pakai hati juga. Sehingga terjadilah segala macam ketimpangan-ketimpangan. Terjadilah perbuatan-perbuatan dosa yang kayaknya di akhirat nanti ini ada banyak jempol-jempol yang memaksa pemiliknya untuk mendapatkan pertanggungjawaban yang berat di akhirat nanti. Pastikan teman-teman, semuanya hanya membawa kepada kebaikan, insya Allah. Yuk kita belajar lagi dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala tentang pembagiannya orang nih dalam menjalani kehidupan. Saya tadi ada baca di surat An-Nur. Saya ingetin apa nih ya kira-kira yang cocok sama pembahasan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kamu ngikutin tren umat manusia yang terbanyak, kalau kamu suka main ikut-ikutan di atas muka bumi ini sekarang lagi trennya joget di TikTok. Kamu ikutan juga. Orang lain deh kalau gitu. Bahkan ya ada istilahnya nih belum lama nih. Ya Allah teman-teman, challenge sakaratul maut. Betul kan? Ada challenge-nya tuh.
challenge sakaratul maut. Jadi tantangan menantang mati. Caranya gimana? Sembunyi di balik semak-semak. Nanti kalau ada bis, ada truk, kontainer lewat, mereka ngagetin. Kayak lagi mau ngeprank malaikat Israel. Kagak-kagak aja. Terakhir kemarin ada berapa tuh korbannya? Yang sampai ada yang meninggal dunia. Ayolah. Jangan mau jadi orang bodoh, teman-teman sekalian. Demi untuk Tuhan baru yang namanya viral. Orang mau berbuat apapun untuk mendapatkannya. Bukan begitu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah udah sampaikan hal yang seperti ini dalam Al-Quran. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ngikutin kebanyakan orang di atas muka bumi ini, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Orang-orang di dunia ini, Dek, Kak, Bu, tambah ke depan nih bukannya tambah baik secara mayoritasnya. Karena memang menuju kiamat tuh memang tambah buruk, tambah buruk, tambah buruk sampai terjadi hari kiamat gitu. Memang kayak gitu keadaannya. Alhamdulillahnya sih juga banyak kebaikan-kebaikan di zaman ini yang bertebaran. Akan tetapi kalau ngelihat kejahatan-kejahatan dan dosa-dosanya juga lebih aneh-aneh lagi, Bu. Kak, Dek, betul? Komunitas pelangi. Saya bingung nyari bahasanya. Iya kan? Transgender. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dan seluruh keluarga kita, insya Allah. Nyeremin, tambah ke depan nih tambah nyeremin. Sekarang nih katanya mereka lagi memperjuangkan hak untuk kamar mandi, toilet. Untuk yang mereka sudah berubah menjadi perempuan, berpenampilan perempuan, biar boleh masuk di kamar mandi perempuan. Nah kan kita yang perempuannya yang kagak mau. Betul nggak? Karena katanya mereka suka dijailin kalau masuk kamar mandi laki-laki. Ya habis mau gimana ya? Ada-ada aja dah. Masya Allah. Wa in tuti aktsar man fil ardi yudilluk an sabilillah. Kalau kamu ngikutin apa yang jadi tren sekarang terus kamu ikutin, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. In tatabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Mereka tidak mengikuti kecuali kebohongan. Wa inhum illa yakhrusun. Dan sesungguhnya mereka itu hanyalah menyampaikan kabar-kabar yang bohong. Itu kata Allah. Pesan Allah kayak gitu, kamu gak usah sok ikut-ikutan apa yang ada di dunia maya sana itu. Di surat yang lain, Allah ngasih pembagiannya orang dalam menjalankan kehidupan. Surat An-Nur Allah bilang, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah wa iqamas salati wa ita'iz zakah an dzikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajziyahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi
hisab. Kata Allah, manusia di atas muka bumi ini terdiri dari dua kelompok orang. Ada hamba-hamba yang terjaga. Mereka rijalun, orang-orang la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka dagang, mereka berniaga, mereka berusaha, akan tetapi usahanya, dagangnya, kerjanya tidak mencegah mereka dari mengingat Allah, tidak mencegah mereka dari sholat, tidak mencegah mereka dari membayar zakat, sebab mereka takut terhadap hari di mana tataqallabu fihil qulubu wal absar, hati dan penglihatan menjadi terguncang. Itu ketika datang hari akhirat nanti. Mereka takut sama hari akhir, makanya mereka jagain, benar-benar jagain, benar-benar. Nggak mau jadi orang yang teralihkan dengan dunia maya maupun dunia nyata dari hal-hal yang melenakan mereka. Sekarang teman-teman saya sekalian, ada banyak banget di antara kita, mau yang adik-adik, mau yang emak-emak, Quran jarang lagi dipegang. Sekarang yang sering dipegang apaan? Kayak siapa itu? Bangun tidur yang dibuka, sebelum tidur yang terakhir dibuka. Insya Allah. HP-mu isinya apa? Ayat Quran Ustazah, kayak punyanya Ustazah. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, masalahnya pada apa yang kamu kerjakan, begitu kan? Ini ada hamba-hamba Allah yang tidak teralihkan. Mereka hidup dalam keadaan taat, gak punya waktu untuk bermain-main. Ini yang katanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sempurna Islam seseorang ketika dia meninggalkan hal-hal yang tidak perlu baginya. Mau beli kerudungan satu, lihat di online 5 jam. Kelakuan siapa? Udah 5 jam, suaminya nanya, jadi kamu mau beli kerudungan di mana? Belum tahu, belum nemu pilihannya. Masya Allah, Masya Allah. Banyaknya waktu yang terbuang sia-sia. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semuanya. Yang dia khawatirkan hari akhirat. Ya Allah, ya Allah, benar-benar nih teman-teman. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Nabi Muhammad, kullu kalam ibni Adam alaih lalah illa dzikrullah wa mawalah wa aliman wa muta'alliman. Semua ucapan manusia bahaya buat dia, kecuali jadi masalah gitu buat dia ntar di akhirat. Kecuali zikrullah, mengingat Allah, wa mawalah, dan apa yang mengingatkan orang kepada itu, wa aliman, orang yang ngajar, wa muta'alliman, orang yang belajar. Nih kita nih, lagi kayak gini nih. Ini jadi hal yang membuat kita tersenyum di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Maka demikian pula dengan hidupmu di dunia maya. Kamu tinggal lihat aja mana yang masuk dalam kategori mengingat Allah, hal yang mendekatkan seseorang kepada hal itu, atau sedang belajar menuntut ilmu di dunia maya. Itu mah gak apa-apa. Mau kamu sebanyak apapun, kamu lagi ngapain? Dengerin YouTube. Dengerin siapa? Ustazah Halimah misalnya begitu kan.
Kenapa kok kamu dengerinnya sekarang? Nggak bisa tidur. Biasanya kalau saya dengerin suara Ustazah Halimah tuh saya ngantuk. Ya udah nggak apa-apa deh. Nyari ngantuk dengerin suara saya boleh-boleh aja lah. Jauh lebih baik gitu kan daripada kalau kamu di dunia maya malah cari tahu urusan-urusannya orang. Sibuk banget sama artis yang lagi bercerai. Tetangga bukan, hakimnya bukan, temen bukan, temennya temen bukan. Masya Allah, Masya Allah. Sibuk bener ampe tahu hak asuh anak jatuhnya kemana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sekedar tahu apa yang terjadi boleh-boleh aja. Sekedar kita ambil pelajaran dari apa yang terjadi boleh-boleh aja. Karena semuanya memang kalau mau diambil pelajarannya ada aja. Kita lihat bagaimana orang yang menampakkan kemesraan di ruang publik ternyata belum tentu begitu. Untuk kamu bisa lihat, walaupun suami saya tidak suka mempertontonkan kemesraan di publik, akan tetapi hubungan kami sebenarnya baik-baik saja. Kan gitu? Orang tuh romantis tuh, Bu, caranya macem-macem. Jangan sampai kamu lihat romantisnya artis-artis yang selalu aja kalau pulang dari mana-mana dikasih bunga. Kamu bilang, Bang, kasih bunga kenapa, Bang? Saudaraku sekalian saya muliakan, tapi walaupun suami kamu nggak ngasih bunga, kalau galon habis, siapa yang naikin? Suami kan? Jadi emang semuanya itu punya sisi romantis yang berbeda-beda gitu. Jangan sampai kamu melihat dunia maya yang akhirnya jadi membanding-bandingkan hidup kamu sama hidupnya orang. Nih teman-teman saya sekalian, kamu perhatikan di sana tuh ketika kamu buka dunia maya, zikrullah, ingat Allah, hal-hal yang membuat kamu jadi ingat sama Allah yang kamu buka, aliman wa muta'aliman, atau ilmu yang kamu cari di situ, baik ilmu agama ataupun ilmu dunia. Kamu belajar bikin kue misalnya, nggak apa-apa, silakan aja. Dunia maya tuh kamu pakai daripada kamu ngurusin urusan-urusannya orang, ngeliatin sosmednya teman-teman kamu, ngeliatin media sosialnya tetangga-tetangga kamu, si itu sekarang udah pacaran sama si ini. Daripada kamu sibuk-sibuk sama yang begituan, saya lebih setuju dah kamu liatin di YouTube cara bikin dadar yang enak. Manfaat, betul gak? Mengoptimalkan fungsi diri sendiri gitu, memaksimalkan apa yang bisa kita kerjain di dalam rumah kita. Atau yang pada punya anak, baca banyak-banyak urusan parenting, kan begitu kan? Jadi hubungan sama keluarganya di dunia nyata itu tidak terganggu dengan kehidupanmu di dunia maya, malah justru saling dukung-mendukung gitu. Kamu punya anak, belajar caranya biar nanti urusan kamu sama anak tuh jadi indah, jadi harmonis, jadi romantis. Jangan kamu pusing urusan anaknya artis ikut sama siapa. Anak sendiri kebingungan mau ikut sama siapa. Masya Allah, Masya Allah.
Jadilah orang tua yang indah. Seorang anak pagi-pagi hari nih, dia seneng banget hari libur. Dia nyapu, dia ngepel, bersihin tempat tidur. Habis itu dia nyuciin mobil bapaknya. Habis itu dia nulis di kertas. Nyapu 50.000. Ngepel 50.000. Bersihin tempat tidur 20.000. Nyuci mobil ayah 80.000. Total 200.000. Dia kasihin sama mamahnya. Mamahnya penuh dengan kebijaksanaan hidupnya. Jadi nggak yang kayak astagfirullah durhaka lo nak. Dasar cewek matre. Nggak gitu. Orang tuh kalau banyak piknik, mau piknik di dunia nyata maupun di dunia maya, banyak safar, banyak bepergian, gitu ya. Jadinya punya pandangan yang lebih luas, banyak belajar, punya pandangan yang lebih luas. Jadi ketika melihat hal-hal yang seperti itu, dia ambil lagi bolpen, tulis di belakangnya, hamil 9 bulan. Gratis. Melahirkanmu dengan separuh nyawa. Gratis. Menyusuimu 2 tahun. Gratis. Menjagamu di saat sakit sampai enggak tidur. Gratis. Kasihin ke anaknya. Anaknya baca, ambil lagi, lunas. Harmonis, seneng. Ibu sekalian yang saya muliakan, kamu sama suami juga begitu. Jangan sampai nih kesibukan nonton drama Korea. Jangan sampai kesibukan ngeliatin artis yang lagi pacaran ini itu, atau melihat kehidupan orang lain yang kelihatannya harmonis. Kamu jadi nyinyir sama dia, tungguin aja. Saudariku sekalian yang saya muliakan, daripada begitu, yang kamu punya suamimu itu